Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, di kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dan dimana untuk di tema video kali ini yaitu toxic hubungan. Nah, jadi aku clarify lagi ya, toxic itu dalam artian kita mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah hancur, sudah seolah-olah itu kayak nggak ada sebuah harapan. Dan di sini kita akan coba gitu ya, tarik energi bagi kamu yang merasakan sebuah hubungan yang toksik, atau mungkin buat siapa aja yang merasa ya. Oke? Dan aku ingetin lagi buat teman-teman semuanya ya yang ingin gabung di personal reading, private reading atau coaching, kalian bisa hubungi kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Langsung saja kita akan coba tarik energinya. Oke. Kita akan coba tarik energinya, yaitu hubungan toksik ya di sini. Apakah hubungan toksik ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Yes, apakah hubungan toksik ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Wow, energinya strong ya, berat di sini. Oke. Yes, ada Justice, kemudian di sini ada Five of Wands, kemudian di sini ada The Hangman. Ada Ten of Pentacle, kemudian ada juga Pack of Cup, kemudian di sini ada Ten of Cup, dan di sini ada Three of Wands, dan di sini ada Wheel of Fortune. Yes, aku lihat ya di sini untuk zodiak yang mendominasi Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Libra, Aquarius, kemudian ada juga Pisces, Cancer, dan Aquarius, kemudian ada juga Scorpio. Tapi nggak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa hadir di sini ya. Cuman di sini sepertinya yang strong dari elemen air ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Kemudian juga ada Libra, Aquarius ya, dan Gemini. Tapi nggak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga bisa ada di sini ya. Atau bisa aja di sini cuma energi aja. Siapapun yang klik video ini berarti itu energi kamu ya. Oke? Di sini apakah sebenarnya hubungan toksik itu masih bisa atau tidak untuk dipertahankan? Ya, di sini aku menarik energi ya, bahwa bisa dibilang tuh kayak beberapa di antara kamu sebenarnya sudah ngerasa cukup cukup merasa pusing, cukup merasa bahwa menjalin hubungan ini tuh rasanya tak adil. Kenapa tak adil? Ya bisa dibilang cukup kamu yang berjuang, sedangkan dia itu kayak mau instannya aja. Cukup kamu di sini yang berkorban gitu ya, tapi orang yang dikorbankan tuh nggak pernah menilai dari segi pengorbanan kamu. Alhasil bisa dibilang kamu diperlakukan secara tidak adil di dalam sebuah relationship ini ya. Beberapa di antara kamu ada yang merasa bahwa ini orang itu penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia. Tetapi di saat kamu mencoba gitu ya, mengulik apa yang dia sembunyikan, dia justru marah gitu ya. Karena di sini yang saya lihat ada keegoan, ada emosional dan temperamen yang mendominasi di dalam hubungan. Sehingga kamu merasa bahwa ya bisa dibilang hubungan ini tuh hubungan yang benar-benar toksik gitu ya. Hubungan yang sangat menyiksa hati. Pernah sesekali di dalam pikiran kamu ingin coba pergi meninggalkan hubungan ini. Tapi pada nyatanya apa gitu ya, kamu nggak bisa karena sudah terlanjur banyak pengorbanan yang udah kamu tumpah ruahkan di dalam hubungan ini. Sehingga ya udah kamu bertahan di sela-sela rasa sakit kamu. Di sini aku juga bisa menarik energi ya, bahwa bisa dibilang saat ini ya beberapa di antara kamu ada yang benar-benar dia itu udah keterlaluan, udah kelewat batas gitu ya. Benar-benar ada yang selingkuh, ada juga yang ghosting, ngilang gitu ya. Padahal kamu nggak tahu letak salah kamu di mana. Ada yang bisa dibilang tuh menyia-nyiakan pengorbanan dan perjuangan kamu selama ini. Ada juga bisa dibilang tuh di saat kamu ingin meminta kejelasan gitu ya.
sama sebuah hubungan, justru malah bukan kejelasan yang kamu dapatkan, tetapi justru pertikaian di sini. Itu yang membuat kamu terkadang cukup merasa pusing. Padahal di sini kamu hanya minta penjelasan, tapi justru nih orang tuh nyolot gitu ya, justru malah menyudutkan kamu, justru malah nyalahin kamu. Ya padahal nggak semuanya ini, kesalahan ini letaknya di kamu gitu. Tapi di saat kamu meminta penjelasan dari dia, malah orang ini tuh kayak memancing sebuah keributan gitu, yang seolah itu kayak kamu merasa sedih ya, kenapa hubungan yang selama ini kamu damba-dambakan kok jadinya jatuhnya itu kayak seperti ini, nyesek banget gitu ya. Di sini aku melihat beberapa di antara kamu ada juga yang mungkin ngerasa hubungan kamu digantung sama dia. Ya, bisa dibilang tuh ini adalah suatu hal yang cukup menyakitkan. Kenapa? Ya karena kamu nggak tahu letak lari kamu di mana, letak santai kamu di mana, dan di mana kamu harus finish gitu ya. Di mana kamu harus berhenti, kamu nggak tahu gitu. Seolah ya kamu mempertahankan sebuah hubungan yang sudah hancur, tetapi dia nggak ada effort gitu ya, nggak ada effort untuk memperjuangkan juga. Bisa dibilang perjuangan yang sebelah gitu. Berat di kamu, ringan di dia gitu. Di sini aku melihat ada juga beberapa di antara kamu yang merasa memang masih sayang banget sama dia. Sehingga kamu cukup sadar bahwa saat ini kamu sebenarnya perih. Tapi kamu juga nggak bisa memungkiri, kamu udah terlanjur sayang, cinta ke dia, sudah terlanjur berharap lebih ya. Jadi kayak seolah bagi kamu yang saat ini masih berharap tuh, kamu mengharapkan datangnya sebuah keajaiban dari Tuhan, biar orang ini bisa kembali sayang sama kamu, bisa kembali menjalin kasih sama seperti yang dulu di saat kamu menjalin hubungan sama dia. Beberapa di antara kamu ada yang kamu sadar gitu ya, bahwa saat ini dia sudah ada yang lain gitu. Atau dalam artian tuh kayak entah dia ngerasa bosen, entah dia meninggalkan kamu yang sebenarnya dia sudah ada pasangan gitu ya, atau dia sudah bersama yang lain, tapi kayak pura-puranya dia menyibukkan diri dengan alasan pekerjaan. Cuman ya bisa dibilang di sini kamu nggak bisa berbuat banyak gitu, kamu nggak bisa berbuat banyak, kamu tetap gitu ya berharap bahwa dia akan kembali sayang sama kamu, cinta sama kamu, dan sepertinya itu kayak sulit ya gitu, energinya di sini sulit. Karena apa ya, bisa dibilang perasaan dia sudah terlanjur digantikan sama yang baru gitu. Di sini apabila kamu tetap bersikukuh mempertahankan, maka yang akan ngerasa sakit itu kamu. Ada juga beberapa di antara mereka yang memang sengaja hanya memanfaatkan apa yang ada di dalam diri kamu. Misalkan materi gitu ya, misalkan waktu, misalkan yang lain-lain gitu. Banyak dia manfaatkan karena sejatinya dia sudah paham bagaimana titik kelemahan kamu. Kamu orangnya nggak bisaan gitu. Jadi secara tidak langsung rasa ketidakbisaan kamu itu dia manfaatkan untuk hal-hal yang sejatinya itu untuk pribadi diri dia sendiri. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat bahwa ya memang nyesek ya dari energinya gitu. Memang sepertinya kamu udah nggak kuat gitu. Tapi kamu coba gitu ya mempertahankan hubungan toksik ini gitu ya. Ya dengan harapan biar kedepannya kamu bisa menemukan sebuah keajaiban, keindahan itu akan datang. Memang gitu ya, bisa dibilang kita udah terlanjur berharap tuh rasanya sulit untuk melupakan gitu. Cuman ya kita harus memikirkan bagaimana masa depan kita nantinya. Apa iya kita harus tetap mempertahankan hubungan yang toksik gitu ya, yang sejatinya itu nggak jelas gitu. Endingnya seperti apa, maksud dan kemauan dia itu kayak apa. Jadi kayak bisa dibilang tuh kamu nantinya akan benar-benar merasa tersiksa seperti itu. Di sini memang menurut aku kebanyakan dari mereka orangnya pintar alasan gitu. Pintar alasan, ya selalu pekerjaan yang dia gunakan sebagai senjata utama. Ada juga yang menggunakan keluarga, ada juga yang mungkin alasan dari orang tua, dan masih banyak lagi. Karena memang orangnya banyak alasan tuh, ya pasti dia memiliki 1000 cara dong bagaimana dia bisa menghindari kesalahannya gitu. Di sini memang terkadang orangnya itu nggak bisa konsisten ya, masih angin-anginan gitu. Terkadang jika romantis, ya romantis. Ketika dia ngeselin, juga ngeselin. Tapi akhir-akhir ini dia sepertinya banyak ngeselin, banyak nyebelin gitu ya, yang membuat kamu makin nggak betah sama dia. Terus juga menurut aku orangnya banyak janji manis gitu ya. Janji manis itu apa? Ya mungkin kamu pernah dijanjikan sebuah pernikahan, keseriusan, komitmen, kebahagiaan. Tapi pada nyatanya apa? Yang kamu rasakan sekarang itu kepahitan gitu ya.
kepahitan, kemudian juga kegalauan, kecemasan, kekhawatiran, itu energi kamu banget saat ini gitu ya. Bisa dibilang tuh kayak lebih banyak dia bikin kamu sedih dan nangis daripada dia nyenengin dan bahagiain kamu gitu. Jadi bisa dibilang tuh kayak mimpi bisa menjalin sebuah hubungan yang harmonis romantis tuh kayak cuma mimpi belaka gitu. Karena apa? Ya kamu ngelihat dia saat ini aja, dia makin lama makin menjauh, bukan makin lama makin mendekat. Dan di sini kamu sadar bahwa hubungan itu sudah toksik gitu. Cuman ya karena saking sayangnya kamu ke dia, saking terlalu berharapnya kamu ke dia, sehingga itu kayak kamu mencoba gitu ya, menghilangkan rasa toksik tersebut gitu. Walaupun sejatinya kamu sadar bahwa sebenarnya hubungan itu terlalu pahit untuk kamu pertahankan. Jadi seperti itu. Di sini terlihat ya ada sebuah Tree of Wands. Tree of Wands ini terutama bagi mereka yang saat ini sudah banyak berubah ke kamu. Berubahnya itu apa? Ya mulai dari perhatian, kemudian rasa sayang dia, kemudian juga intinya tuh ada yang beda, nggak seperti yang di awal gitu. Aku merasa bahwa sepertinya saat ini dia sedang mencari opsi lain atau mungkin dekat dengan yang baru gitu. Cuman ada juga yang udah jadian, ada juga beberapa di antara mereka yang mencoba mengeksplor gitu ya. Mengeksplor itu artinya kayak masih berkenalan aja. Bahkan ada juga yang benar-benar udah kelewat batas gitu ya. Sampai benar-benar intinya tuh ketemu lah gitu. Ketemu di suatu tempat yang aku nggak bisa ceritakan di sini. Tapi dia paling pinter, paling jago bohongin kamu gitu. Dan di sini tuh kayak kamu benar-benar jadi korbannya dia gitu. Cuman ya orang ini tuh memiliki 1000 intrik, 1000 cara gitu ya. Bagaimana cara dia menghindar dari sebuah kesalahan gitu. Biar intinya tuh ketika kamu meminta penjelasan dari dia, ya oke, dia selalu benar gitu ya. Dengan menggunakan senjata alas-alasan yang sudah dia susun di awal. Jadi seperti itu. Di sini ada Wheel of Fortune. Aku ngerasa sih bahwa bisa dibilang tuh ini orang masih belum bisa menjaga hati. Menjaga hati itu apa? Ya, orangnya mudah tergoncang, orangnya mudah berubah-ubah gitu. Dari segi sifat, dari segi pikiran, dari segi perasaan, orangnya mudah berubah-ubah. Dan ini juga bukan kesalahan dari kamu, karena memang saking ulungnya dia ya, memanipulatif kondisi dia. Aslinya buaya terlihat seorang guardian angel gitu. Aslinya dia belangsak, tapi dia terlihat pura-pura jadi malaikat pelindung. Jadi seperti itu. Dan di sini aku merasa bahwa mungkin ini bagian dari passionnya dia gitu ya. Karena menurut aku dia itu orangnya pintar ngomong, orangnya juga pintar merayu gitu. Jadi ya nggak salah juga apabila kamu terjebak dalam bujuk rayunya dia gitu. Terus di sini juga orangnya itu membingungkan gitu. Membingungkan tuh apa? Ya bisa dibilang tuh kita ini bahasnya apa tapi nanti lari gitu ya. Masalahnya merembet kemana-mana. Itu yang bikin kamu kayak tambah merasa pusing gitu ya. Padahal ya harapan kamu apabila kita ada satu masalah ya udah kita fokus lari mengurusi masalah ini. Bukan malah melantrak ya lari ke yang lain-lain. Itu yang terkadang bikin kamu juga ngerasa sedih gitu ya. Ini kok makin kesini makin keluar tema gitu ya. Kok terkadang juga masalah yang lalu-lalu itu diungkit-ungkit. Itu yang bikin kamu ngerasa sebel banget loh sebenarnya. Di sini memang terlihat ya banyak energinya. Di sini terlihat kan bisa dibilang tuh ya beberapa di antara mereka memang diberi kelebihan ya gitu ya. Diberi kelebihannya itu apa sih? Ya mungkin dia orangnya ganteng, mungkin orangnya cantik, tapi kecantikan dan kegantengan dia itu dia gunakan untuk hal-hal yang menurut aku bukan hal yang positif gitu. Misalkan ya dia gunakan untuk kayak cari kenalan sana sini gitu ya, cari gebetan sana sini dikala ada seseorang yang mau serius sama dia gitu. Ya bisa dibilang jahat juga gitu. Tapi memang ketika orang sudah merasa bahwa ini merupakan suatu rutinitas, ya walaupun kesannya jahat ya terlihatnya biasa gitu. Karena dia sudah sering kali melakukan hal yang sama. Jadi seperti itu. Bisa dibilang mungkin sebelum kamu juga banyak orang-orang yang menjadi korbannya dia gitu. Hanya saja ini orang itu pintar banget memakai topeng, manipulatifnya itu jago gitu. Sehingga ya seburuk-buruknya dia tetap terlihat baik. Jadi seperti itu. Di sini dari energi kartunya ngeri juga ya. Ngeri juga itu dalam artian aku paham apa yang saat ini kamu rasakan. Bahkan bisa dibilang tuh kayak aku ngerasa sedihnya itu seperti apa. Perasaan kamu saat ini sudah kayak apa. Aku paham bahwa
kayak kamu merasa hancur, merasa terhianati, merasa dimanfaatkan, merasa ditipu, merasa dibohongi, dan masih banyak lagi. Cuman ada satu hal menurut aku yang kenapa kamu kayak masih tetap bisa mempertahankan hubungan ini, walaupun kamu sadar bahwa mempertahankan dia itu bukanlah solusi utama atau malah justru membuat kamu terpuruk. Ya karena mungkin di sini yang saya lihat ya, kamu udah terlanjur banyak pengorbanan ya. Pengorbanan tuh ya bisa materi, uang seperti yang aku sebutkan tadi. Ada juga beberapa di antara mereka yang bisa dibilang kalian pacarannya udah terlanjur jauh gitu, dan kamu cuma dimanfaatkan tanda kutipnya aja gitu. Ada juga beberapa di antara mereka yang bisa dibilang kamu sudah merasa sayang sama dia, sehingga hati kamu itu kayak udah melekat banget sama dia gitu. Dan kamu itu bukanlah tipikal seseorang yang berpindah ke lain hati atau suka cari pasangan sana sini gitu. Alhasil selagi kamu masih kuat untuk mempertahankan, ya kamu bertahan gitu. Ya padahal bisa dibilang tuh hubungan ini sudah bener-bener gak layak loh untuk kamu pertahankan gitu. Cuman ya aku ngerasa namanya udah sayang ya, ya udah gitu. Semuanya itu jadi buta gitu. Sekalipun dia salah ya pasti terlihat bener gitu. Cuman di sini menurut aku ya kamu harus memikirkan perasaan kamu juga, kamu harus memikirkan masa depan kamu juga gitu. Karena yang kita cari kebahagiaan ya, bukan kesedihan. Apa makanya gitu ya kita mempertahankan sebuah hubungan yang toksik gitu ya, yang sejatinya dia nggak pernah mikirin kamu. Di sini sebenarnya banyak ya sebuah keputusan yang sejatinya ingin kamu ambil gitu ya. Apakah aku saat ini walaupun masih terikat sama dia coba cari kenalan yang lain? Apakah aku pergi aja move on ninggalin dia? Atau mungkin aku tetap bertahan gitu? Sebenarnya itu kayak banyak opsi gitu ya, keinginan di dalam pikiran kamu yang belum terrealisasi gitu. Karena ya kamu ragu gitu ya, kamu merasa takut untuk mengambil keputusan gitu ya. Yang kamu takutkan tuh apabila keputusan kamu kurang tepat. Jadi menurut aku sih ya kamu harus imbangi gitu ya, kamu harus mengimbangi menggunakan hati dan pikiran secara bersih gitu. Kamu harus benar-benar bisa mengimbangi. Apabila dia terlihat ada keinginan untuk berubah dan berjuang, kamu pertimbangan nggak masalah. Tetapi apabila dia sudah kelewat batas, dia benar-benar sudah nggak pernah menghiraukan kamu, nggak peduli terhadap hubungannya, ya ngapain kamu pertahankan? Justru kasihan banget gitu ya. Jadi kayak benar-benar ngerasa sengsara banget. Jadi ya lebih baik carilah seseorang yang sesuai dengan harapan dan keinginan hati. Pertahankan apabila dia layak untuk kamu pertahankan, tinggalkan apabila dia sudah terlalu banyak membuat kesedihan. Seperti itu. Ace of Swords. Pasti sakit ya bagi kamu yang saat ini tuh ngerasa sering banget dibohongin sama dia. Sering banget dibikin alasan sama dia. Di sini aku ngerasa bahwa banyak di antara kamu yang banyak merenung sekarang gitu ya. Bahkan banyak juga di antara kamu saat ini yang depresi karena ulahnya dia, karena sikap dia ke kamu gitu. Dan kamu merasa bahwa sebenarnya tuh hati perasaannya sudah tidak seindah yang dulu gitu. Kata-kata yang pernah dia ucapkan gitu ya ke kamu benar-benar kayak udah luntur gitu. Dan di sini tuh kayak cukup kamu yang bertahan sedangkan dia berpaling dengan yang lain. Di sini aku juga ngerasa bahwa orang ini tuh penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia. Tetapi ya hati kamu masih tetap gitu ya untuk dia. Dan bisa dibilang tuh kamu benar-benar korban dari ketidakadilannya dia, kamu benar-benar korban dari ketidakjelasannya dia gitu. Tapi posisi kamu saat ini tuh kayak benar-benar nggak bisa berbuat apa-apa. Ada juga yang mungkin tuh lebih menyerahkan sama Tuhan, ada juga yang masih niat dan tekad kamu itu percaya bahwa dia akan kembali gitu ya, kembali seperti yang dulu. Ya apapun yang kamu ambil, intinya itu jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi gitu. Tetapi tetap gunakan kisah cinta kamu saat ini atau flashback ke belakang kemarin sebagai pembelajaran diri biar kedepannya kamu bisa lebih selektif dan hati-hati lagi dalam memilih. Dan gak salah juga buat kamu yang udah ngerasa cinta banget sama dia untuk mempertahankan gitu ya. Tapi pasti ada sebuah momen dimana kamu akan gak kuat gitu ya, dan akan merasa menyerah karena sudah terlalu parahnya dia ke kamu gitu. Apapun yang terjadi, yang jelas kamu harus mengambil sikap yang bijaksana, sikap yang benar-benar bisa dibilang tuh apa ya, sikap yang benar-benar bisa membuat kamu
terbebas dari belenggu toksik ini. Jadi seperti itu ya. Terus di sini kita akan coba tarik energi lagi, kita akan gali lebih dalam lagi. Sebenarnya dari dia gitu ya, apa sih keinginannya gitu ya, apa sih goals atau keinginannya itu apa. Oke. Beberapa di antara mereka ada yang saat ini merasa mendapatkan sebuah karmanya. Karma apa gitu. Ya bisa dibilang setelah dia menyia-nyiakan kamu, akhirnya tuh kayak dia sadar bahwa tanpa kamu hidup ini tuh hampa. Bahwa tanpa kamu ini kayak seolah itu nggak ada seseorang yang benar-benar bisa ngertiin dia. Karena dia, beberapa di antara mereka ada yang udah mencoba gitu ya, membuka hati bersama orang baru, tapi itu tidak membuat dia bahagia. Bahagia di awal, tapi sedih di belakang gitu. Yang seolah itu momen tersebut mengingat tentang kamu jadinya gitu. Dalam artian, oh aku selama ini ternyata menyia-nyiakan orang yang udah sayang sama aku, menyia-nyiakan orang yang udah tulus ke aku. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu yang nggak ngelihat kamu sama sekali. Yang artinya tuh apa? Memang basically dia orangnya mungkin player of love ya, pemain cinta. Jadi ya bisa dibilang dia masih belum sadar gitu bahwa apa yang dia lakukan ini tuh salah, dan dia tetap gitu ya mengeksplor cintanya dia gitu ya, berusaha mencari kenalan ke orang-orang lain. Tapi di sini ada juga beberapa di antara mereka yang dia saat ini tuh menyesal gitu ya, dia benar-benar ingin balik sama kamu gitu. Cuman ya saran dari aku sih, menurut aku ya, kamu harus selektif dalam memaafkan. Jangan sampai gitu ya, kamu memaafkan dia berulang kali tapi tidak membuat dia berubah gitu. Yang namanya itu percuma aja gitu. Itu tidak akan memberikan dia sebuah pembelajaran yang berharga. Kamu boleh memaafkan dia gitu ya. Ya, tapi butuh proses gitu. Kamu harus bisa menunjukkan gitu ya. Menunjukkan bahwa aku bisa yakin untuk memaafkan kamu lagi. Jadi seperti itu. Di sini ada juga beberapa di antara kamu itu yang udah ngerasa oke lah gitu. Sepertinya makin lama orang ini tuh makin nggak layak untuk aku pertahankan. Makin lama kok hubungan itu makin toksik, gak jelas gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang udah mulai ngerasa berani mengikhlaskan gitu ya, menyerahkan semuanya sama Tuhan dan mencoba membuka dunia baru. Membuka dunia baru itu bukan berarti kamu langsung cari kenalan yang baru ya, karena kebanyakan di antara kamu itu bukan orang yang seperti itu. Jadi kayak kamu lebih banyak mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta, kamu lebih banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat, kamu lebih fokus ngebahagiain orang tua gitu, kamu lebih fokus dalam artian tuh menjalankan sesuatu yang kemarin tertunda gitu. Di sini aku melihat bahwa sebenarnya banyak seseorang di sekitar kamu gitu ya, yang sebenarnya tuh kayak ngerasa peduli sama kamu gitu loh. Kayak udah ngomongin kamu, ngapain sih kamu itu mempertahankan dia gitu ya. Seseorang tuh yang seolah itu gak ada perjuangannya gitu. Tetapi kayak mungkin kamu pada saat itu ya, cinta kamu itu sudah besar ke dia, perjuangan kamu udah banyak ke dia, sehingga itu kayak kamu bodo amat gitu loh. Cuman ya saat ini kamu benar-benar kayak ngerasa nyesek gitu ya. Ada juga penyesalan, kenapa aku kok nggak ngedengerin sahabat aku, kenapa aku nggak ngedengerin temen aku gitu. Mungkin apabila aku tahu dari awal, ya perasaan aku nggak bakalan sedalam ini, sakitnya juga nggak bakalan sesakit ini, jadi kayak gitu. Di sini sih aku melihat ya bahwa memang kebanyakan di antara mereka, sebagian besar itu orang yang susah untuk berubah gitu. Mungkin kalian sering gitu ya memberikan sebuah nasihat lah ya ke dia, tapi ya tetap gitu, percuma, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Yang artinya apa? Ya memang karakter orang seperti dia itu susah untuk berubah. Lalu siapa yang berubah? Ya sesuai dengan keinginan dan dari hati nurani diri dia sendiri. Karena orangnya memang nggak bisa dipaksa. Kamu ngomong 1000 kata pun gitu ya, kalau dia nggak ada keinginan untuk berubah, tetap gitu, pasti dia masih sama. Bahkan bisa juga lebih parah daripada yang sekarang. Aku melihat ya di sini ada energi Pack Oswald. Pack Oswald tuh ada juga beberapa di antara mereka yang sekarang posisinya itu sebenarnya ingin minta maaf ke kamu gitu. Ingin mengakui kesalahan apa yang selama ini dia lakukan. Cuman kebanyakan di antara mereka
Mereka nggak berani mengutarakan hal tersebut karena mungkin dia merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu salah gitu ya. Dia tuh kayak lebih, prosentasenya tuh lebih banyak bikin kamu ngerasa sakit daripada bahagiain kamu gitu. Itu yang membuat dia itu kayak jadi nggak ada nyali untuk kembali ke kamu gitu. Tapi ada juga beberapa di antara mereka yang ya memang bodoh amat gitu. Mau gue menyakitin lo, mau gue bahagiain lo, ya udah suka-suka aku gitu. Dan bagi kamu yang merasa udah nggak bener-bener nggak diraukan lagi sama dia, udah bener-bener nggak ngedapetin kejelasan dari dia, please mulai saat ini kamu jangan terlalu memikirkan dia. Karena apa? Ya semakin kamu memikirkan, semakin banyak beban hidup kamu. Padahal di sini banyak beban yang seharusnya sudah goals ya, banyak beban juga yang sebenarnya harus kamu lakukan gitu ya. Misalkan beban kerjaan, beban keluarga, beban ortu, itu yang juga harus kamu pikirkan gitu. Jadi jangan monoton mengharapkan kebahagiaan dari dia, tetapi dia nggak pernah bahagiain kamu gitu loh. Di sini memang aku ngerasa bahwa semua beban yang ada di dalam hubungan ini tuh kayak seolah-olah dilimpahruahkan ke kamu. Ya mungkin sebagian di antara kamu masih kuat gitu, tapi nanti akan ada sebuah fase di mana kamu akan nyerah gitu. Ada juga beberapa di antara kamu yang saat ini memang benar-benar nggak kuat gitu. Kayak ya udah deh gitu, terserah kamu aja. Mau kamu datang, mau kamu pergi, silahkan gitu. Yang penting kayak aku udah ngerasa kapok gitu ya, kenal orang yang kayak kamu, dan aku nggak bakalan maafin kamu lagi karena aku udah sekian kalinya maafin kamu. Jadi seperti itu. Di sini sih aku melihat ya ada sebuah energi High Priestess. High Priestess tuh yang lebih parahnya itu kayak orang ini tuh nggak ada keinginan untuk mau belajar dari kesalahan gitu. Ya maunya itu dia masih terlalu apa ya, dalam artian tuh menganggap bahwa masalah yang sudah itu dia jadikan sebagai pembahasan apabila ada konflik di masa yang akan datang gitu. Dan itu yang terkadang membuat kamu kayak suka ngerasa risih gitu. Karena ya sebenarnya itu ya nggak apa-apa gitu, kamu mengingat masalah yang sudah-sudah gitu, tapi gunakanlah masalah tersebut sebagai pembelajaran diri biar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik, bukan malah ketika ada konflik itu kamu ungkit. Itu yang terkadang membuat kamu kayak rasanya tuh risih gitu. Karena kan kamu itu tipe seseorang yang aku aja bisa maafin kamu loh, aku aja bisa memaafkan kesalahan besar kamu, lalu kenapa gitu ya, masalah yang tak sebesar titik jarum itu kamu besar-besarkan gitu. Itu yang terkadang bikin kamu ngerasa sedih, merasa nggak adil gitu ya, merasa bisa dibilang tuh kayak seolah-olah diri kamu ini dibeli sama dia gitu loh. Di sini aku melihat ya ada King of Swords. King of Swords tuh bagi mereka yang sejatinya saat ini tuh ingin kembali ke kamu. Ya, ada juga beberapa di antara mereka yang mungkin tuh nanti langsung nongol gitu aja gitu ya. Akan mencoba bagaimana merayu kamu lagi, akan mencoba bagaimana caranya biar kamu bisa maafin dia lagi gitu. Ya, bisa dibilang tuh nggak apa-apa gitu, kamu memaafkan dia. Asalkan ya dia sudah siap nggak gitu ya melewati segala proses gitu, biar orang ini tuh setidaknya mendapatkan sebuah pembelajaran berharga atas apa yang dia lakukan selama ini. Jadi bisa dibilang tuh kayak ya kamu harus bisa menunjukkan gitu ya dan meyakinkan aku biar aku bisa memaafkan kamu lagi. Dengan cara apa? Ya udah gitu ya, kamu harus bisa berubah secara konsisten gitu ya. Dalam artian tuh ya berubah tetap gitu ya. Karena yang kamu inginkan tuh kayak kamu nggak mengharapkan sebuah perubahan besar gitu ya. Perubahan kecil aja nggak apa-apa. Yang penting tuh konsisten gitu ya. Bisa lama, nggak berubah seketika tapi nanti besoknya balik lagi. Itu yang bikin kamu juga ngerasa nggak suka gitu. Di sini memang terlihat ya bahwa saat ini tuh kayak kamu merasa banyak tekanan, banyak beban gitu ya. Banyak beban yang sejatinya ya kamu sebenarnya udah nggak kuat gitu, tapi karena kamu orangnya mandiri, karena kamu juga orangnya itu nggak bisa ngeliat orang lain ngerasa sedih, misalkan kayak terlalu men-sharing masalah pribadi kamu ke teman kamu gitu, sehingga ya kamu hanya bisa meratapi, meresapi gitu ya apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Di sini sebenarnya kamu butuh banget loh seseorang tuh yang benar-benar bisa menjadi support sistemnya kamu. Kamu butuh banget dukungan dari orang yang benar-benar sayang sama kamu gitu. Tapi ya dianya malah pergi, dianya malah ghosting, dianya malah sama yang lain gitu. Itu yang sebenarnya bikin kamu juga ngerasa kecewa juga.
Tapi menurut aku sih support system tuh nggak harus dari pasangan aja ya gitu. Karena support system tuh bisa kita dapatkan dari siapapun. Misalkan dari orang tua, misalkan dari orang atau sahabat yang benar-benar udah kamu percaya gitu. Itu kan juga merupakan support system gitu. Jadi nggak harus dia gitu. Terus di sini juga ada juga beberapa di antara mereka yang masih ngotot gitu, bilang katanya kamu nggak sabar gitu, katanya kamu kurang sabar, kamu kurang bisa ngertiin dia. Padahal selama ini dia aja nggak pernah ngertiin kamu loh gitu. Dan di sini kamu juga sabar kamu udah nggak kurang-kurang ke dia gitu. Saking dianya aja yang nggak pernah menghargai apa yang kamu lakukan dan nggak pernah melihat apa yang sudah kamu perjuangkan, sehingga ya seolah-olah di mata dia kamu orangnya nggak sabar gitu, kamu orangnya kurang berjuang, kamu orangnya kurang bisa ngimbangin dan ngertiin gitu ya. Padahal di sini bisa dibilang tuh kamu menghadapi dia itu nggak kurang-kurang deh, sabar kamu juga berlebih, ngertiin kamu juga udah double-double gitu. Tapi ya tetap gitu, ujung-ujungnya kamu yang disalahkan, kamu yang disudutkan gitu. Aku melihat sih memang di sini ya, beberapa di antara mereka memang kebanyakan usianya lebih dewasa daripada kamu ya gitu. Cuman menurut aku segi usia itu tidak bisa menjanjikan sebuah kedewasaan seseorang. Karena banyak juga gitu ya di antara mereka yang usianya lebih dewasa daripada kamu, tapi dari segi pemikiran tuh justru malah lebih dewasa kamu daripada dia gitu. Yang artinya apa? Ya berarti usia itu tidak menjanjikan sebuah kedewasaan seseorang. Terkadang orang yang usianya lebih muda aja, dia bisa lebih dewasa loh daripada kita gitu. Di sini sih memang ya beberapa di antara mereka ada yang cenderung menyepelekan. Menyepelekan tuh artinya tuh apa? Ya menyepelekan tuh di saat misalkan kamu ingin ngomong serius sama dia gitu. Kamu ingin tahu misalkan alasan dia kemarin menghilang tuh apa, tapi orang ini tuh kayak nggak menanggapi secara serius gitu. Yang bisa dibilang tuh ya ini orang ketika diajak ngomong serius tanggapinya selengean, penuh dengan bercandaan gitu. Itu yang terkadang membuat kamu kayak ngerasa ini orang sebenarnya bisa nggak sih diajak untuk serius atau komitmen gitu, ngerasa bingung sendiri gitu loh. Terus juga di sini bagi kamu yang merasa diselingkuhin sama dia, ditinggal sama dia, ya bisa dibilang harapan kamu sangat kecil gitu. Karena apa? Ya apabila kita berharap sama seseorang yang nggak bisa setia sama kita, ya suatu saat pasti orang ini akan melakukan hal yang sama. Setiap saat pasti dia akan mengulangi kesalahan yang sama. 1000 kali memaafkan gitu ya, 10.000 kali dia berbuat kesalahan. Jadi akan tetap terus seperti itu. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Ya lebih baik cari seseorang yang benar-benar bisa jujur, bisa terbuka gitu ya, bisa menerima apa adanya kamu daripada dia gitu. Di sini nggak selamanya kok gitu ya kamu merasa tersakiti, nggak selamanya kamu bakal ngerasa sedih, karena hasil dari kesabaran kamu selama ini tuh ya pasti akan ada imbal baliknya yang jauh lebih membahagiakan gitu loh. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa sebenarnya keindahan itu tetap ada. Hanya saja mungkin saat ini kamu terpaku, terfokus sama hubungan yang toksik ini, sehingga kamu kayak merasa bahwa ya nggak ada lagi ketulusan gitu, bahwa kayak saat ini nggak ada lagi gitu ya orang yang benar-benar tulus bisa menerima kamu apa adanya gitu, karena kamu terlalu condong memikirkan hubungan yang toksik ini gitu. Terus juga di sini saran terpenting ya untuk kamu, di sini ada Six of Swords, artinya kan mendayung sebuah pergerakan, yang artinya apa? Mulai sekarang ke depannya kamu harus bisa berpikir bergerak maju ke depan gitu ya. Yang artinya apa? Ya jika kamu merasa bahwa hubungan toksik ini sudah tidak layak untuk kamu pertahankan, kamu harus maju ke depan lebih bijaksana lagi dalam berpikir secara realistis. Yang artinya itu apa? Ya ngapain kita mempertahankan sesuatu hal yang tak pasti? Lebih baik carilah orang yang pasti gitu ya, yang pasti sayang sama kamu, yang pasti tulus sama kamu, bisa menerima keadaan kamu, bisa menerima apa adanya kamu. Jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih banyak di sini buat teman-teman semuanya yang udah ngikutin readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan aku ingetin lagi ya buat kalian yang ingin gabung di private reading, personal reading atau coaching, kalian bisa hubungi kontak WA yang ada di bawah deskripsi video ini. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, please ya subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video. Dan kalian juga jangan lupa ya like videonya, atau kalian bisa komentar sebanyak-banyaknya apabila ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda.
Bye-bye, terima kasih.